Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di hari Minggu yang indah ini. Kami dari seluruh kepenatua selalu berdoa supaya setiap saudara tetap sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan supaya setiap saudara tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan setiap orang yang mengasihi Dia. Hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang saya akan bacakan buat saudara dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, sepanjang masa-masa yang sulit ini, saya percaya kita perlu mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Karena kalau kita mengerti dan terus menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan, maka kita benar-benar akan menjadi strong builders, menjadi pembangun-pembangun yang kuat, menjadi orang-orang yang tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat bersama apa yang firman Tuhan katakan buat kita hari ini. Ketika Petrus menulis surat ini, Petrus menyadari benar siapa dia di hadapan Yesus, siapa dia di hadapan Tuhan. Dia mengerti bahwa setiap jemaat juga, setiap orang percaya di waktu itu adalah bangsa yang terpilih. Mau kondisi sesulit apapun, mau apapun yang terjadi, saudara mengertilah hal yang pertama ini, bahwa saudara adalah orang-orang yang terpilih. Saudara adalah bangsa yang terpilih. Tuhan yang telah memilih saudara, bukan saudara yang memilih Tuhan. Artinya, kalau Tuhan yang sudah memilih kita, maka Dia juga yang akan menjaga, Dia akan menyertai kita, bahkan Dia akan terus memampukan kita. Kekuatannya pasti selalu akan menyertai kehidupan kita. Saudara, seperti kita memilih seseorang untuk sebuah pekerjaan. Ketika kita memilih orang tersebut, kita percaya bahwa kita juga akan memberikan support sepenuhnya kepada orang itu, supaya dia bisa maksimal dalam pekerjaannya. Tuhan punya panggilan yang besar buat hidup kita. Dia menyertai kita, karena Dia sudah memilih kita dari awalnya. Dan bukan hanya bangsa yang terpilih, firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Kita bukan hanya imam yang biasa, kita adalah royal priesthood. Kita adalah imamat yang rajani. Apa artinya imamat rajani? Saudara, kalau di dalam perjanjian lama, bangsa Israel memerlukan sekelompok imam dari suku Lewi untuk bisa menjadi perantara antara mereka dengan Tuhan. Di zaman sekarang ini, kita perlu menyadari bahwa kita tidak lagi memerlukan perantara seperti di perjanjian lama. Kenapa saudara? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib menjadi perantara bagi kita. Sehingga hari ini kita beroleh jalan untuk kita berjumpa dengan Bapa secara langsung. Saudara bukan lagi orang yang memerlukan imam tertentu untuk saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Contoh yang sederhana yaitu dari kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita menjadi imam bagi keluarga kita. Kadangkala pemahaman di kepala kita bisa salah. Misalnya, ketika hari ini kita sedang melakukan perjumpaan komunitas yang sifatnya online seperti ini, atau kita melakukannya di rumah-rumah bersama dengan orang di rumah kita, keluarga kita, atau dengan komsel kita. Kadang-kala masih ada orang yang berpikir bahwa pemahamannya dia memerlukan orang-orang yang memimpin pujian untuk bisa membawa mereka menyembah Tuhan, kemudian masuk hadirat Tuhan. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Kita nggak memerlukan orang tertentu untuk memimpin pujian supaya kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara dan saya hari ini, ketika kita berkumpul, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka di situ Tuhan hadir. Di rumahmu Tuhan hadir, karena engkau berkumpul dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Di komselmu Tuhan hadir, karena engkau berkumpul bersama dengan anggota-anggota komsel, walaupun secara online. Tapi saudara, ketika engkau bersepakat di dalam Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Engkau adalah imamat yang rajani. Kalau engkau rindu untuk menyanyikan pujian, bernyanyilah. Karena bernyanyi bukan bicara tentang suara yang bagus, bukan bicara tentang musik yang hebat, tapi bicara tentang hati yang menyembah Tuhan. Karena Tuhan merindukan penyembah-penyembah yang benar, bukan merindukan penyembahan yang benar. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Itulah imamat rajani. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah bisa langsung berjumpa dengan Bapa. Jadi tentunya saudara jangan berharap bahwa kami akan merecord pujian dan penyembahan, kemudian saudara tonton, saudara mengikutinya.
Tapi kami berharap saudara mengerti siapa saudara. Siapa saudara di hadapan Tuhan. Engkau adalah imam yang menjadi perantara antara Tuhan dengan bangsa ini. Antara Tuhan dengan keluarga saudara. Antara Tuhan dengan kota ini. Antara Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena itu saudara, bukan hanya bicara soal bagaimana masuk dalam hadirat Tuhan, tapi imamat rajani juga bicara tentang apa? Bicara tentang kita bersyafaat buat bangsa kita. Karena kita menjadi perantara antara Tuhan dengan bangsa kita. Bagaimana engkau memanfaatkan waktu-waktu stay at home sekarang ini? Atau di rumah saja? Apakah engkau memanfaatkan waktu ini untuk engkau mengambil waktu bersyafaat buat bangsa, buat keluargamu? Mungkin ada orang yang belum percaya Tuhan. Bersyafaat buat kotamu, bersyafaat buat orang-orang di sekitarmu, buat tetanggamu, buat lingkunganmu. Karena kita adalah perantara antara Tuhan dengan bangsa, dengan kota, dan keluarga kita. Itulah imamat yang rajani. Saudara, prinsip ini kita perlu tangkap dan kita perlu mengerti. Karena kalau kita nggak mengerti, kita bisa salah dalam kita melakukan segala sesuatu. Khususnya dalam hal kita beribadah. Ketika engkau berkumpul di rumah, engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Engkau adalah imamnya. Maka engkau harus membawa keluargamu kepada Tuhan. Engkau menjadi perantaranya. Ketika engkau beribadah bersama dengan komselmu walaupun secara online, engkau sedang menjadi imam buat setiap rekan-rekan di komselmu. Engkau menjadi perantara antara mereka dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya bicara tentang bangsa yang terpilih, bukan hanya imamat yang rajani, tapi tentang bangsa yang kudus. Saudara, kita kudus bukan karena usaha kita. Karena sehebat apapun usaha kita, tidak mampu menguduskan hidup kita sendiri. Tapi kita kudus karena Yesus yang sudah menebus kita. Dengan darahnya dia menyucikan setiap dosa kita, sehingga saudara dan saya hari ini ada di dalam kekudusan. Nah, yang penting adalah begini saudara. Kita menyadari bahwa kita sudah ada di dalam kekudusan. Orang yang menyadari bahwa dia sudah ada di dalam kekudusan, maka dia pasti akan hidup benar di hadapan Tuhan. Dia akan menjaga kekudusan pikirannya dan hatinya. Sepanjang masa-masa ini, bagaimana engkau menjaga pikiranmu dan hatimu tetap kudus? Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan siapapun, atau bahkan juga tidak menjelek-jelekan, tidak menyebarkan hal-hal negatif. Kenapa? Karena kita perlu menjaga hati kita dan pikiran kita tetap murni, tetap kudus di hadapan Tuhan. Engkau adalah bangsa yang kudus. Kemudian firman Tuhan berkata, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara bisa bayangkan kalimat ini? Menurut saya ini kalimat yang luar biasa. Karena kalau dikatakan saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan, saya cuma membandingkan sederhana, seperti hubungan bapak dan anak. Saya punya anak usia 10 dan 5 tahun hari ini, 2 orang pria, cowok. Dan saya bisa membayangkan bagaimana Tuhan melihat kita seperti saya melihat anak-anak saya. Saya melihat anak-anak saya bahwa mereka adalah kepunyaan saya. Walaupun mereka kepunyaan Tuhan, yang milik pusakanya Tuhan. Tapi karena saya sebagai orang tua, saya melihat mereka sebagai milik kepunyaan saya di rumah. Dan saya nggak akan membiarkan mereka mengalami celaka, mengalami hal yang tidak baik dalam hidup mereka. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga mereka. Saudara, kalau saya menyadari bahwa mereka adalah kepunyaan saya tidak akan luput untuk menjaga hidup mereka. Begitu juga Tuhan dengan kita. Kalau saudara adalah kepunyaan Tuhan, apa yang saudara takutkan? Tapi di sisi yang lain saudara perlu mengerti juga, kalau kita adalah kepunyaan Tuhan, artinya Tuhan pasti mau kita juga bertumbuh. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kuat. Tuhan mau kita berani menghadapi tantangan. Tuhan mau kita menang terhadap semua proses yang Tuhan izinkan yang terjadi. Karena kita kepunyaan Tuhan. Sama seperti saya punya anak-anak, saya juga ingin mereka bukan hanya dipelihara dan dijaga oleh saya, tapi saya juga ingin mereka bertumbuh. Saya ingin mereka kuat. Kenapa? Karena saya tahu bahwa satu hari nanti mereka akan menghadapi the real world, dunia yang sebenarnya. Dan saya ingin mereka dipersiapkan, mereka kuat menghadapi tantangan, dan mereka mampu untuk mereka melewati setiap proses kehidupan. Nah saudara, ini yang kita perlu sadari, bahwa saudara adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan bukan hanya menjaga dan memelihara saudara, tapi Tuhan juga mendidik saudara, menyiapkan saudara, supaya saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Supaya saudara berjalan sampai dengan akhirnya. Supaya saudara berjalan dalam panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara, panggilan yang Tuhan tetapkan, itu tidak bicara tentang hal yang mudah, tapi panggilan bicara tentang sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar tidak bisa kita capai kalau kita hanya berjalan biasa saja. Kehidupan bersama dengan Tuhan tidak pernah flat. Kehidupan bersama dengan Tuhan penuh dengan lika-liku, penuh dengan batu, kerikil, pasir, dan berbagai proses yang Tuhan izinkan supaya saudara bertumbuh, menjadi lebih kuat di dalam iman, menjadi lebih
percaya dalam perjalanan hidupmu. Saudara akan bertumbuh dari iman kepada iman. Nah saudara, kenapa Tuhan mau kita mengerti status kita? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, nah ini penting saudara, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. I speak because I know. Saya berbicara, saya berkata-kata karena saya mengenal siapa Tuhan saya. Karena saya mengenal siapa Tuhan saya tahu siapa saya di hadapan Dia. Karena saya tahu siapa saya di hadapan Dia, saya percaya, karena itu saya berkata-kata. Apakah sepanjang masa-masa yang sulit ini, 2 minggu stay at home, apakah saudara sudah berkata-kata dengan tujuan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan? Atau justru engkau berkata-kata dari pemahamanmu sendiri, dari kondisi yang ada, kenyataan yang sedang kita hadapi. Aduh, aku susah nih. Aduh, dagangan gak laku karena kondisi begini. Saudara, mari kita sadari bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena Dia yang sudah memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya ajaib. Dulu, kita yang bukan umat Tuhan, kita yang perlu dikasihani, tidak dikasihani bahkan. Tapi sekarang kita telah beroleh belas kasihan. We have mercy from God. Tuhan sudah mengasihani kita, Tuhan mengasihi kita, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Jadi saudara, di dalam perenungan pagi ini, perenungan hari Minggu ini, saya rindu untuk kita semua mengambil waktu untuk menyadari, saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya adalah imamat yang rajani. Saya nggak memerlukan orang lain untuk menjadi perantara untuk masuk hadirat Tuhan. Saya nggak perlu orang yang bernyanyi secara khusus, kemudian saya ikuti supaya saya bisa kemudian masuk hadirat Tuhan. Karena saya yang justru harus menjadi imam. Karena saya adalah perantara sekarang. Antara Tuhan dan keluarga, antara Tuhan dan kota saya, antara Tuhan bahkan dengan bangsa saya, bahkan dengan dunia ini. Dan kita adalah bangsa yang kudus. Tuhan yang sudah menguduskan kita, sehingga kita punya kesadaran, kita mau terus hidup kudus dan murni di hadapan Tuhan. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tapi bukan hanya itu, Tuhan juga mendidik kita supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan saudara, hari ini saya mau mengajak kita secara khusus. Doa kita hari ini akan sedikit berbeda. Karena kita akan bersyafaat. Karena kita adalah perantara, bukan imamat yang rajani. Kita akan bersyafaat buat keluarga kita. Mari saudara ambil waktu. Siapa orang-orang yang engkau rindu untuk mereka bisa datang kepada Tuhan? Siapa orang-orang yang engkau rindu untuk mereka bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Mungkin mereka belum kenal Tuhan. Mungkin mereka sudah kenal Tuhan tapi belum bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bersyafaat. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami belajar prinsip yang penting dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bahwa kami harus mengerti siapa kami di hadapan Tuhan. Status kami di hadapan Tuhan. Kami adalah bangsa yang terpilih. Kami adalah imamat yang rajani. Kami adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang datang dari Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini kami berdoa di hadapan Tuhan. Kami percaya kami adalah imamat yang rajani itu Tuhan, royal priesthood. Kami adalah perantara antara Engkau dengan keluarga kami. Karena itu hari ini kami membawa Tuhan seluruh anggota keluarga kami. Tuhan, Engkau yang terus Tuhan bekerja di dalam keluarga kami. Kami akan melihat Tuhan sungguh-sungguh bagaimana orang-orang di dalam keluarga kami, entahkah itu pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami Tuhan, atau kakek kami, nenek kami, atau siapapun itu, mereka yang belum kenal Tuhan, kami berdoa Tuhan hari ini supaya melalui kehidupan kami akan menunjukkan kehidupan orang percaya yang benar, sehingga ada teladan yang mereka boleh saksikan, ada Kristus yang muncul dari kehidupan kami, karena kami adalah perantara itu Tuhan. Dan juga buat kota kami Tuhan, kami berdoa, Tuhan lindungi kota Jakarta dan sekitarnya. Kami tahu Tuhan, masa yang sulit di mana virus sedang berkembang ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bekerja untuk Engkau menjaga, memelihara kota kami. Kami akan melihat Tuhan kesembuhan mulai terjadi kepada setiap orang yang terjangkit virus COVID-19. Kami percaya Tuhan, kesembuhan akan terjadi dan setiap orang yang sudah positif Tuhan akan tolong mereka supaya mereka sembuh total dalam nama Yesus. Kami menolak setiap ketakutan, kami menolak setiap kekhawatiran, kami menolak setiap sakit penyakit. Kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Dan biarlah hari ini terjadi di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa secara khusus buat presiden kami Tuhan.
yang bukan hanya sedang berhadapan dengan pandemik ini, tapi juga Tuhan sedang berhadapan dengan berita duka yang datang dari keluarganya. Berdoa Tuhan berikan hikmat, berikan sukacita bagi hidupnya Tuhan, berikan damai sejahtera, supaya beliau bisa memimpin bangsa kami dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Seperti Salomo yang memimpin bangsa Israel dengan hikmat yang datang dari Tuhan, maka Presiden kami juga akan memimpin bangsa kami Indonesia dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Kami berdoa buat semua, baik Wakil Presiden maupun semua jajaran kepemerintahan yang ada. Kami bersyafaat hari ini Tuhan, biarlah roh yang takut akan Tuhan ada di dalam diri setiap mereka. Supaya mereka menyadari bahwa mereka memerintah bukan karena kuasa yang mereka miliki dari diri mereka sendiri. Tapi mereka memerintah karena mereka sadar bahwa Tuhanlah yang sudah memberi kuasa atas hidup mereka. Dan mereka akan hidup dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka akan memimpin dengan kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan, keluarga kami, kota kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu, bahkan seluruh dunia ini. Kami percaya dunia ini di dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut karena kedaulatan-Mu akan dinyatakan atas dunia ini, atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Penjagaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan tantangan Tuhan izinkan supaya kami terus bertumbuh di dalam iman kami. Kami semakin kuat dari hari ke hari. Kami menjadi strong builders yang aktif melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, ada hal yang kita perlu diskusikan dalam kelompok kita, di dalam rumah kita maupun melalui komsel kita secara online. Sederhana saudara, yang kita perlu diskusikan hanya satu pertanyaan, yaitu tindakan apa yang sudah kita lakukan sepanjang kita di rumah saja atau stay at home. Tindakan apa yang kita sudah lakukan untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman? Apakah saudara semakin rindu untuk membaca, merenungkan firman, membicarakannya dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, membagikannya dengan anggota komselmu melalui online? Saudara, mari kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara lebih rindu untuk saudara membaca lebih banyak buku rohani? Atau saudara lebih banyak nonton Netflix? Saudara, saya mendorong kita, mari kita bertindak untuk pertumbuhan iman kita. Mari kita bertindak untuk pertumbuhan iman saudara-saudara kita juga dengan cara bersaksi dan berbagi bagi mereka. Saudara, mari diskusikan ini dan mari saling mendoakan juga di dalam rumah kita masing-masing atau di dalam komsel kita masing-masing secara online, supaya kita saling menguatkan, saling meneguhkan, supaya kita bertindak secara benar di dalam Tuhan. Sebelum saya mengakhiri video ini, ada satu hal yang penting yang saya juga mau saudara perhatikan untuk kedepannya, bahwa sepanjang 2 minggu ke depan di dalam bulan April, yaitu 5 sampai dengan 12 April ke depan, ibadah raya kita di Abalov Barat juga akan dilakukan secara online seperti ini, atau maksudnya adalah dikembalikan ke rumah kita masing-masing. Saudara tetap akan mendapatkan arahan firman Tuhan, baik untuk tanggal 5, bahkan untuk tanggal 10 waktu Jumat Agung, bahkan juga untuk tanggal 12 bisa kita merayakan Paskah bersama-sama. Semua ini kita lakukan demi kebaikan kita bersama, supaya bangsa kita cepat bebas dari COVID-19, supaya penularan tidak lagi terjadi, dan kita berdoa supaya bangsa kita akan terus maju dan akan mengalami pemulihan secepat mungkin. Tuhan memberkati saudara.